Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran PAI hari ini ya. Di hari ini kita akan membahas pelajaran 9. Kalian bisa lihat di layar HP kalian. Di sini Pak Amil tayangkan materi pembelajaran di pelajaran 9, yaitu indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ini ya yang akan kita bahas. Sebenarnya ini sudah dibahas di minggu kemarin dan hari tadi ya, video pembelajarannya juga sudah kalian simak. Tapi di sini Pak Amil akan bahas kembali, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau misalnya belum dipahami tentang pembelajaran pelajaran 9 ini. Kalian simak baik-baik ya. Yang pertama kita akan membahas tentang sholat tarawih. Apa sih itu sholat tarawih itu? Ada yang tahu? Siapa yang mau menjawab? Boleh lihat catatan kalian. Aurel, Siapa? Aurel, silakan Aurel. Salat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Salat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rokaat sholat boleh dilakukan 8 rokaat dan boleh 20 rokaat. Nah baik, terima kasih Aurel ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama pengertian. Ini kalian kelihatan nggak? Kecil ya? Nggak apa-apa. Yang pertama secara bahasa dulu. Tarawih itu apa sih? Secara bahasa tarawih itu asal kata dari tarwihatun. Tarwihatun ya. Artinya waktu sesaat untuk istirahat. Nah di kita suka mendengar istirahat. Kalau istirahat kita berhenti dari pembelajaran, berhenti dari kegiatan-kegiatan pokok. Kita diberi waktu untuk istirahat. Nah ini juga sama. Sholat tarawih ini secara bahasa artinya waktu sesaat untuk istirahat. Jadi setelah melaksanakan sholat, kita dianjurkan istirahat dulu. Nah nanti kita bahas ya maksudnya seperti apa. Adapun secara istilah, sholat tarawih itu adalah sholat malam. Sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Ini khusus. Jadi kalau sholat malam di selain bulan Ramadan itu istilahnya bukan tarawih, tapi istilahnya seperti tahajud, witir, qiyamul lail dan sebagainya. Tapi kalau masuk bulan Ramadan ada istilah lain, yaitu sholat tarawih. Meskipun sholatnya itu-itu saja ya, maksudnya itu-itu juga, yaitu sholat malam. Tentang pengertian dulu, ada yang ingin ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Bisa dipahami ya? Jadi maksud istirahat teh, nanti ketika selesai 4 rakaat, istirahat dulu sebentar. Lalu ditambah lagi 4 rakaat istirahat, baru 3 rakaat. Seperti itu ya caranya. Sekarang masuk ke dalil. Dalilnya apa sih? Ini zaman dulu nih. Aisyah berkata, ini kelihatan nggak sama kalian? Kecilnya. Kelihatan, Pak. Bisa Kelihatan kelihatan, ya? Pak. Siapa yang mau baca? Aku, Pak. Hanifah. Silakan Hanifah. Hanifah. Semuanya, Pak. Ya, semuanya. Aisyah berkata bahwa Nabi pada suatu malam berada di masjid. Beliau sholat dan diikuti oleh para sahabat. Di hari berikutnya Nabi sholat seperti di hari pertama dan jamaah yang mengikutinya bertambah banyak. Kemudian di hari ketiga atau keempat, sahabat berkumpul di masjid untuk menanti kedatangan Nabi untuk sholat jamaat tarawih bersama-sama. Namun Nabi tidak kunjung hadir hingga subuh. Beliau menjelaskan perihal ketidakhadirannya di masjid semalam. Beliau bersabda, "Aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidaklah mencegahku untuk keluar salat bersama kalian, kecuali aku khawatir salat ini difardukan atas kalian." Perawi hadis menjelaskan bahwa yang demikian itu terjadi di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya, terima kasih Hanifah ya. Nah ini di antara dalilnya. Ketika Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan, Nabi Muhammad sholat malam di masjid. Nah ketika Nabi Muhammad sholat, banyak sahabat yang melihat.
Asalnya yang ikutan Nabi sholat itu sedikit-sedikit, tapi lama kelamaan kok jadi banyak. Nah, karena Nabi Muhammad takut sholat tarawih ini jadi wajib karena dilakukan terus-menerus, Nabi Muhammad sengaja tidak keluar, dalam arti tidak sholat bersama para sahabat yang lain. Nabi Muhammad tidak keluar, tidak ke masjid, sehingga para sahabat menunggu keamanannya Nabi teh. Ku Nabi diterangkan, sesungguhnya aku telah melihat apa yang kalian lakukan. Naon ngumpul sadayana sholat berjamaah. Tidaklah mencegahku untuk keluar sholat bersama kalian kecuali aku khawatir. Jadi aku tidak keluar tidak ikut bersolat berjamaah karena aku takut. Aku khawatir sholat ini menjadi fardu, menjadi wajib. Jadi artinya kalau Nabi Muhammad terus-terusan sholat tarawih, mungkin Nabi Muhammad para sahabat menyangka, oh sholat ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi Muhammad terus melaksanakan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah satu kali, berarti kesimpulannya sholat ini tidak wajib. Artinya sholat tarawih ini ada dalilnya, yaitu dianjurkan untuk sholat berjamaah, tapi hukumnya tidak wajib. Hukumnya sunnah. Yang wajib hanya 5, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Adapun sholat yang kita bahas, yaitu sholat tarawih, itu sunnah. Ada yang tanya? Tidak ada. Tidak ada ya. Kalau ada yang tanyakan atau belum paham, boleh bertanya dan menyebutkan nama. Kita lanjutkan. Sekarang ketentuannya. Siapa yang mau baca? Aku, Pak. Siapa? Pranda. Silakan Pranda. Ketentuan jumlah rakaat boleh dilakukan 11 atau 11 rakaat. Terus Khusyuk dilaksanakan dengan khusyuk, tenang, tidak terburu-buru. Baik, terus? Itu dikerjakan setelah sholat isya sampai waktu fajar, subuh. Istirahat. Para sahabat beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Jumlah orang boleh dikerjakan sendiri atau berjamaah lebih utama. Nah, baik anak-anak. Terima kasih Franda ya. Ini ketentuan. Karena ini sunnah Nabi, karena ini ibadah, maka ada ketentuannya. Yang pertama terkait jumlah rakaat. Berapa rakaat sih sholat tarawih teh? Nah, Pak Amil sampaikan kalau kalian baca bukunya itu ada yang sampai 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Itu perbedaan ya. Tapi kalau di kita, di sekolah ini, di SDIT ini, kita menyampaikannya 11 rakaat. Jadi jumlah rakaat itu 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Karena di dalam hadisnya Nabi pernah menerangkan, Nabi itu tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Nanti ada hadisnya ya, Nabi Muhammad sholat 11 rakaat itu seperti apa? 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, dan 3 rakaat salam. Kalau dijumlahkan menjadi 11 rakaat. Itu terkait jumlah rakaatnya ya. Adapun nanti Pak gimana kalau 20 rakaat? Nah, Pak Amil sampaikan itu perbedaan. Tapi Pak Amil sampaikan di sekolah ini kita menggunakan yang 11 rakaat dengan dalil-dalil yang jelas ya. Dalil dari Aisyah 4 rakaat, dan 3 rakaat. Selanjutnya tentang waktu. Kapan sih dilaksanakan sholat tarawih? Waktunya itu dikerjakan setelah sholat isya. Jadi beres sholat isya, Nabi langsung mengerjakan sholat tarawih. Sama seperti biasa di kita ya. Setelah sholat isya, kemudian sholat tarawih. Gimana kalau melaksanakannya sebelum azan subuh? Jawabannya boleh. Karena waktu akhir sholat tarawih yaitu adzan subuh. Jadi misalnya ketika kita belum sempat nih, malam tadi gini nih, malam teh kita belum sempat sholat tarawih, tidak apa-apa nanti ketika waktu sahur kita melaksanakan sholat tarawih. Gitu ya. Jadi boleh dikerjakan setelah sholat isya sampai subuh. Sekarang jumlah orangnya, apakah ada ketentuan? Tidak ada ketentuan. Boleh dikerjakan sendiri, boleh juga berjamaah. Cuman otomatis kalau berjamaah itu lebih utama. Kenapa? Nabi menerangkan sholat berjamaah itu lebih utama sampai 27 derajat. Artinya dianjurkan kita sholat tarawih itu sholat berjamaah. Selanjutnya sholat tarawih itu harus khusyuk, jangan main-main.
dilaksanakan dengan khusyuk, tenang, dan tidak terburu-buru. Kalian dengar itu gak berita yang sholat tarawih anu cepat? Enggak? Iya, dengar. Nah, Iya, dengar, Pak. pertanyaannya, ari sholat itu diterima atau mual? Kalau Pak melihat dalil-dalil, sholat seperti itu tidak khusyuk, tidak tenang. Karena syarat sholat itu harus khusyuk, bacaannya harus jelas, bacaannya harus harus jelas apa yang dibaca. Gerakannya harus tenang. Kalau ini terburu-buru, kita maca naon gitu. Artinya sholat seperti itu tidak dibenarkan ya. Kemungkinan tidak akan sah kalau sholat terburu-buru. Kemudian yang kelima, sholat tarawih juga ada istirahat. Istirahatnya apa? Setelah 4 rakaat, kalian istirahat dulu. Boleh nih misalnya kalau kalian berjamaah di rumah, kalian setelah selesai 4 rakaat, kalian minum dulu, itu tidak apa-apa. Atau mengerjakan apa dulu, tidak apa-apa ya. Karena sholat tarawih itu tadi ada istirahat di sela-sela sholatnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik, selanjutnya terkait ketentuan. Nah ini panjang nih. Satu orang satu. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Diusahakan yang belum dulu ya. Ayo yang belum coba baca. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Waktu coba baca. Kelihatan, siapa yang mau baca? Nggak ada? Kalau nggak ada, Pak Amil yang baca ya. Ini keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, sholat tarawih itu diampuni dosa-dosanya. Kata Rasul, man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufiro lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam, yaitu pada bulan Ramadan, yang dimaksud sholat tarawih, karena iman dan mengharap ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Itu ya, kalau kita benar-benar nih iman dan mengharap pahala, kita sholat tarawih, insya Allah akan diampuni dosanya. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, pahalanya seperti sholat 1 malam penuh. Ini bersabda, sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam suntuk. Ini pahalanya ya. Cuman Pak Amil belum tahu nih apakah sahih atau tidak keutamaan yang nomor 2 ini. Yang ketiga, menambah ketaatan kepada Allah. Sholat tarawih adalah salah satu ibadah yang disunahkan. Mengerjakan sholat tarawih berarti mengerjakan ibadah yang disunahkan oleh Allah. Artinya ketika kita melaksanakan sholat tarawih, itu akan menambah ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, yang keempat, sholat tarawih bisa mempererat tali silaturahmi. Kenapa? Sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Kalau kita berjamaah kan kita bisa bertemu dengan orang lain, bisa bertemu dengan tetangga, bisa bertemu dengan bahkan orang yang tidak kita kenal. Nah, di saat itulah kita bisa bersilaturahmi, mengikat tali persaudaraan. Ya, ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Lanjutkan. Ini tentang sholat tarawih. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, yakin? Udah paham ya? Kalau sudah, kita masuk ke Tadarus Al-Quran. Ini materi yang kedua ya, Tadarus Al-Quran. Apa sih yang disebut dengan Tadarus? Siapa yang mau baca? Aurel, Pak. Aurel, silakan Aurel. Tadarus artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Di bawahnya? Udah? Iya. Tadarus Al-Quran artinya mempelajari, meneliti, menelaah Al-Quran atau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Nah, sama saja ya. Makna Tadarus Al-Quran. Tadarus itu asal kata dari darosa. Sebentar ya. Darosa yang artinya belajar, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Itu asal kata dari tadarus ya. Sedangkan secara istilah, tadarus Al-Quran itu apa? Artinya mempelajari, meneliti, menelaah Al-Quran atau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Itu namanya tadarus. Jadi ketika kita baca,
kita itu sudah mempelajari, sudah meneliti bacaannya, sudah menelaah Al-Quran. Bahkan kita bisa saja mengambil pelajaran dari Al-Quran kalau kita tahu maknanya. Gitu ya, itu pengertian. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Yang kedua, ini Tidak. tadarus Al-Quran itu bisa dilaksanakan sendiri di rumah misalnya teh, atau juga bisa dikerjakan bersama-sama. Kalau di rumah, kita bisa dengan keluarga kita ya, adik atau kakak kita. Kalau di masjid, kita juga bisa berjamaah bersama-sama membaca dengan teman kita. Ada pesantren Ramadan nggak di madrasah kalian, di masjid kalian? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau ada biasanya itu waktunya nih, waktu untuk membaca bersama. Ya, kalau nggak ada, kalian bisa membaca atau tadarus Al-Quran di rumah bersama orang tua. Atau juga bisa di sekolah. Nah, karena sekarang pandemi, jadi kita tidak ke sekolah. Ya, kalau ke sekolah kita biasanya ada pembiasaan tadarus Al-Quran. Itu ya. Jadi tadarus Al-Quran itu bisa sendiri, bisa berjamaah atau bersama, bisa dilakukan di rumah, di masjid, atau di sekolah. Selanjutnya, nih zaman Nabi Muhammad nih, tadarus Al-Quran itu seperti apa? Zaman Nabi, mereka tadarus Al-Quran itu ada yang membaca sampai khotam. Khotam itu sampai tamat satu Al-Quran, dari Al-Baqarah sampai Anas. Mereka membacanya, menghatamkannya. Ada juga dengan menghafalkannya. Jadi dihafalkan terus ayat-ayat Al-Quran. Itu termasuk tadarus. Atau juga bisa mempelajari isi kandungannya. Maksudnya ketika kita membaca Al-Quran, kita baca terjemahnya seperti apa, agar kita paham maksud yang kita baca. Atau kalau kalian punya buku tafsir, kalian bisa baca maksud kandungan isi ayat tersebut. Oh, ayat ini tuh yang menerangkan tentang apanya, kalian baca tafsirnya. Itu ya. Jadi tadarus Al-Quran itu bentuknya bermacam-macam. Bisa dengan membaca, bisa dengan membaca dengan menghatamkan, bisa juga menghafal, bisa juga mempelajari isi kandungannya. Kalau zaman Nabi Muhammad itu diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Jadi guru Nabi Muhammad itu siapa? Ya malaikat Jibril. Gimana cara ngajarkeunna? Ya wallahu alamnya, karena tidak diterangkan. Intinya Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril. Selanjutnya ini apa ya disebutnya? Aturan ketika membaca Al-Quran. Aturan ini tidak wajib. Sekali lagi, aturan ini tidak wajib. Siapa yang mau baca? Aku, Pak. Ola, silakan Ola. Ola ya Teh, silakan Ola. Ketentuan membaca Al-Quran berwudu terlebih dahulu, tidak bercanda, di tempat bersih, tidak bergesa-gesa, berpakaian bersih dan menutupi aurat, mengawali dengan ta'awuz dan basmalah, bersuara sedang menghadap kiblat. Nah, terima kasih Aurel ya. Aurel siapa? Ola. Nih, aturan membaca Al-Quran atau bukan aturan ya, adab atau kesopanan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalau tidak melakukan ini juga tidak apa-apa, tidak dosa. Cuman ini adabnya. Baiknya baca Quran itu seperti ini. Yang pertama, baiknya berwudu terlebih dahulu agar kondisi kita suci. Gimana kalau tidak berwudu? Tidak apa-apa. Tapi kalau berwudu itu lebih baik. Kemudian tidak bercanda. Biasanya kan suka heureuy-nya anu maca Quran teh. Diusahakan tidak heureuy, tidak bercanda. Kemudian kita bacanya di tempat bersih. Maca Quran di WC atau maca Quran di kuburannya tidak boleh. Di tempat bersih, mau di masjid, mau di rumah kalian, asal bersih. Kemudian membacanya tidak tergesa-gesa, entong cepet-cepet baca Quran tehnya. Kenapa tidak tergesa-gesa? Karena kalau cepet-cepet nanti banyak anu salah bacaannya. Banyak yang salah dalam membaca Al-Quran ya. Kalau baca Al-Quran salah, nanti terjemahnya juga salah. Kemudian berpakaian bersih dan menutup aurat. Kita dianjurkan kalau baca Quran nutup aurat ya. Kemudian mengawali dengan ta'awuz dan basmalah. Nih Pak Amil sampaikan,
Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim dibaca ketika setiap kali akan membaca Al-Qur'an. Mau baca ta'awudz. Adapun basmalah bismillahirrahmanirrahim itu dibacanya cukup di awal surat saja. Kalau misalnya dalam surat tersebut ada basmalah, kita baca bismillah. Yang penting yang pokok itu ta'awudz. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah." Apabila kalian mau membaca Quran, maka hendaklah berlindung kepada Allah atau ta'awudz. Kemudian selanjutnya bacanya jangan keras-keras, jangan juga terlalu pelan. Dengan suara sedang saja ya. Entong gogorowokan, baca Quran gogorowokan. Itu tidak baik ya. Diusahakan bersuara sedang dan menghadap ke kiblat. Sekali lagi, ini adalah adab aturan kalau kita ingin membaca Quran. Tidak seperti ini juga tidak apa-apa, tidak dosa, tapi lebih baik kita lakukan seperti ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Selanjutnya, manfaat atau keutamaan tadarus Al-Quran. Siapa yang mau baca? Kisya, Pak. Kisya. Yang belum. Kisya, silakan Kisya. Manfaat atau keutamaan tadarus Al-Quran, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperoleh pengetahuan atau ilmu tentang Al-Quran, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran, memperlancar membaca Al-Quran dan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Nah, terima kasih Kisya ya. Ini manfaat atau keutamaan kalau kita tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran. Yang pertama, bisa memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah. Kenapa? Yang baca Quran itu pasti disayang oleh Allah, mendapatkan kebaikan. Yang kedua, memperoleh pengetahuan atau ilmu tentang Al-Quran. Kenapa? Ilmu-ilmu itu anak-anak, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu dunia itu ada dalam Al-Quran. Kalau kita baca Quran, rajin baca Al-Quran, apalagi sama terjemah dan tafsirnya, insya Allah kita akan memperoleh ilmu pengetahuan dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Selanjutnya, selain mendapatkan ilmu pengetahuan, kita juga akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Karena pernah Nabi bersabda, alif lam mim itu pahalanya 3, alif 1 kebaikan, lam 1 kebaikan, mim 1 kebaikan. Dan umat manusia kalau melakukan 1 kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Artinya ketika kita belajar Al-Quran itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Selanjutnya kalau kita membaca Al-Quran kita akan terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Kalau kita jarang baca Quran, mungkin baca sok uga-uga, bahkan tidak bisa untuk membaca Al-Quran. Kalau kita belajar sedikit demi sedikit, insya Allah kita akan lancar dalam membaca Quran. Selanjutnya, memperlancar bacaan Al-Quran dan terakhir, menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Itu anak-anak materi tentang tadarus Al-Quran. Selanjutnya keistimewaannya, siapa yang mau baca? Aurel, Pak. Aurel, silakan Aurel. Yang belum, yang lain ada nggak? Mau? Sok Aurel dulu, silakan Aurel. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Nah ini ya yang dimaksud tadi. Setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia itu akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Artinya kebaikan apapun yang kita lakukan termasuk tadarus Al-Quran itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Selain dari itu, siapa yang mau baca? Ada yang Kisya, mau baca? Pak. Kisya, silakan Kisya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Nah ini ya, selain yang tadi, ini keutamaan dari tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Artinya kalau kita rajin membaca Al-Quran,
Intinya kita itu baca Quran sambil saum nya. Jadi saum kita dapat pahala, baca Quran oge dapat pahala. Artinya pahala nate double. Nya baca Quran, nya sambil saum. Makanya nih kalian pernah dengar gak tidur itu ibadah? Suka dengar ketika saum tidur itu ibadah, betul nggak? Iya, Pak. Pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Nih Pak Amil sampaikan. Tidur itu hukumnya mubah anak-anak. Jadi tidak akan dapat pahala, tidak akan dapat dosa. Kan itu mubah, hukumnya boleh. Tapi kalau kita misalnya tidur sambil melaksanakan saum, tidurnya itu akan bernilai pahala. Kenapa? Karena tidurnya itu sambil kita melaksanakan saum. Artinya yang dapat pahala perbuatan kita ketika kita melaksanakan saum. Apalagi baca Quran. Ketika kita baca Quran, nya oge sedang melaksanakan sahur. Itu anak-anak tentang materi pelajaran 9, yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Cukup ya, udah paham ya? Bisi aya Ya, tentang naon we bebas. Gak ada? Tidak ada, Pak. Nah, baik, kalau tidak ada untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang pelajaran 9, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran sudah selesai ya. Kami informasikan untuk minggu depan insya Allah kita akan penilaian harian pelajaran 9 ya, sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nanti kalian ada waktu 1 minggu untuk baca-baca terlebih dahulu. Jika tidak ada yang ditanyakan untuk pelajaran PAI hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.